Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Syaraf Imami Nur Hidayah, and now I wanna show you I wanna explain about the learner. Let's check it out. Similar with I have said before, now we will discuss about the learner. Okay, here there are 6 material that we will discuss about the learner. The first is definition of learners and learning. The second is characteristic of learner. The third is learning style of learner. Yang selanjutnya yaitu multiple intelligence and thinking style of learner. Kemudian ada learning disabilities and learning challenges of learner, and the last one is learning strategies. Okay everyone, let's start from the first material, namely the definition of learners and learning. Nah, I know that you are here even hear about learner and learning, so we can discuss about it together. Nah, kalau kita lihat dari segi morfologinya, sebenarnya the word of learner itu berasal dari learn, di mana learn itu merupakan kata benda yang mendapatkan imbuhan sufik berupa ir, sehingga kelas katanya berubah menjadi noun. Nah, tapi sebenarnya learner itu noun yang tertuju pada siapa dan apa. Nah, ini berdasarkan based on our work, learner is noun that refers to a person who is finding out about a subject or how to do something. Jadi, menurut pengertian dari Oxford, learner itu adalah noun yang tertuju pada seseorang yang ingin menemukan sesuatu yang baru atau ingin mengetahui caranya melakukan sesuatu. Selain itu, kalau kita melihat dari education or according to education, learn is person that learn in school, sit in classroom, talk by teacher, passive recipient of taught knowledge. Nah, jadi kalau kita melihat dari segi definisi yang diterangkan oleh education, menunjukkan bahwa learn itu adalah seseorang yang belajar di dalam kelas, yang duduk di dalam kelas, dan berbicara serta berinteraksi bersama guru, dan passive recipient dari knowledge atau ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan, learn itu adalah seseorang yang duduk di dalam kelas atau belajar di dalam kelas. Sebenarnya kalau kita bisa mengatakan nggak juga di dalam kelas ya, tetapi di dalam suatu majelis gitu kan. Dan itu belajar bersama guru supaya mendapatkan ilmu seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke definition of learning. Nah, kan di dalam sebuah kelas itu pasti ada yang namanya murid atau student, and ada juga yang namanya teacher atau educators. Nah, student and educators pasti have an interaction kan. Nah, jadi simpelnya learning is a process of interaction between student and educators and learning resources in a learning environment. Jadi, pembelajaran adalah proses interaksi dari guru dan murid di dalam proses pembelajaran seperti itu di dalam kelas. Nah, interaksi dari murid dan guru itu kan seperti banyak, kayak tanya jawab, question and answer, teacher explanation, murid yang bertanya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang masuk ke dalam pembelajaran. Nah, kalau kita menyandarkan pengertian learning kepada Salju, beliau berpendapat bahwa learning is a quantitative increase in knowledge, learning is memorizing, learning is acquiring, learning is making sense or abstracting meaning, learning is interpreting and understanding reality in different way. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa learning itu adalah proses di mana adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Itu arti yang simpelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik of learner. Di sini ada by Nakoyama. Nah, jadi di sini ada faktor dari individu tersebut yang mempengaruhi learning activities, di mana yang di dalamnya ada
personal atau dirinya sendiri. Terus ada akademik, sosial or emosional. Jadi keadaan sosial dan emosi juga dapat mempengaruhi, dan kognitif. Selanjutnya ada academic karakteristik, namely learning objective, di mana ini bisa individual atau dari grup. Terus ada juga prior knowledge and type of education atau jenis-jenis jadi pendidikannya. Setelah itu yang terakhir yaitu level of educationnya atau tingkatan dari pendidikannya. In classifying the characteristic of student, they are divided into two. There are characters that are formed from the personal environment and characters related to the psycho of students. Now, let's continue to the learning styles of learners. Learning style is the best and fastest way of learning for each which with various brain abilities. Nah, jadi sebagai guru kita harus tahu nih karakteristik atau learning style-nya murid kita itu gimana. Karena tanpa kita mengetahui gimana learning style dari murid kita, nanti kita bakalan bingung nih menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya learning style itu dibagi menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinesthetic, or tactical. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah ada penjelasannya. Nanti kalian tinggal screenshot dan baca seperti itu. Okay guys, let's move to the next material, namely multiple intelligence and thinking style of learner. Jadi, multiple intelligence are grouped into 6 bit of intelligence, namely linguistik, yaitu kemampuan untuk berbahasa. Nah, selanjutnya yaitu logical, mathematical, biasanya itu kemampuan berhitung. Bodily kinesthetic, spasial, musikal, biasanya itu untuk musik, dan the last one is interpersonal. Nah, selanjutnya kita move ke materi learning disabilities and learning challenges of learner. Nah, jadi tidak semua anak itu mampu belajar dengan cepat, tetapi ada beberapa juga yang mengalami keterlambatan, baik dari segi berpikir atau dalam penerimaan materi. Nah, learning disabilities itu ada apa aja sih? Nah, learning disabilities itu ada auditory processing disorder atau APD, dyslexia, language processing disorder, nonverbal, learning disabilities visual, perceptual or visual motor disorder, ADHD, and the last one is memory challenges. Nah, selanjutnya kita masuk ke learning challenger. Nah, di learning challenges ini menjelaskan tentang apa-apa hal-hal yang menjadikan challenge di dalam kegiatan learning activities. Nah, kan tidak semua siswa itu menyukai semua mata pelajaran. Ada siswa yang menyukai mata pelajaran, tetapi dia tidak menyukai mata pelajaran yang lain. Dan ada juga yang misalnya siswa yang menyukai matematika, ada juga siswa yang tidak menyukai matematika. Nah, itu yang menjadikan challenge dalam learning ini. Nah, selain itu, biasanya challenge ini juga ketidaksukaan siswa terhadap cara mengajar guru. Kayak ada yang mungkin siswa A cocok dengan guru A, tetapi bisa saja dia tidak cocok dengan cara mengajar guru B, seperti itu. Nah, untuk mengetahui gimana cara menyelesaikan masalah tersebut, to converse the challenges that appear in classroom, teacher need to know cognitive faculties and appetitive faculties of learners. Jadi ini dibagi dua ya. Dibagi di kognitif itu ada 5 sense instincts, imagination, memory, intellect, and then in appetitive faculties ada feelings and emotion serta rational will. Let's continue to the last material.
namely learning strategies. Jadi di sini itu akan dijabarkan beberapa contoh strategi yang bisa digunakan ketika proses pembelajaran. Yang pertama ada tuning in strategies, yang kedua finding out the strategies, yang ketiga sorting out the strategies, dan last one reflecting the strategies. Jadi kita bisa melakukan langkah-langkah tersebut untuk menyusun strateginya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, dan terima kasih. Cukup sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.